al-kayyis. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Yang dikatakan orang yang kayyis itu adalah orang yang merendahkan dirinya dan berbuat untuk yang setelah kematian, yang berbuat untuk hari setelah kematian, yaitu hari kiamat. Itulah yang dinamakan orang yang al-kayyis itu. Itu orang yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, orang yang tawadu, dan orang yang mempersiapkan bagaimana dia menghadap Allah Azza wa Jalla setelah kematian. Karena perjalanan setelah kematian, ma'asyiral muslimin, bukan perjalanan yang singkat, bahkan jauh lebih panjang dari perjalanan kita di dunia ini. Perjalanan kita di dunia ini berapa tahun? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, atau bahkan lebih kurang daripada itu. Ya, ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi perjalanan setelah kematian, perjalanan sangat panjang. Berbangkit, hisab, mizan, sirat, haud, surga atau neraka. Perjalanan yang sangat panjang. Oleh karena itu, apa yang kita siapkan itu? Apa yang kita siapkan untuk hari berbangkit? Apa yang kita siapkan untuk hari di padang mahsyar? Apa yang kita siapkan untuk mizan di timbangan Allah Azza wa Jalla? Apa yang kita siapkan untuk hari hisab, di mana kita akan dihisab? Apa yang disiapkan ketika sirat, menyeberangi jembatan yang membentang bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka, yang di mana orang menyeberangi ini disebut oleh Nabi SAW bentuknya sesuai dengan amal dia di dunia. Ada yang seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang berjalan, ada yang berlari, bahkan ada yang terjatuh. Sesuai dengan amal dia di dunia, bukan sesuai dengan fisiknya. Bukan sesuai dengan bentuk fisiknya, dia kuat, dia lemah. Dulu di dunia fisiknya kuat, kalau ini di dunia fisiknya lemah, siapa yang kuat nanti nyebrang sirat paling hebat? Enggak. Ya. Nyebrang sirat itu persiapannya dari sekarang. Bihasbi a'malihim, sesuai dengan amal dia di dunia. Amalnya taat kepada Allah, maka dia akan menyeberanginya bisa seperti kilat, bisa seperti angin dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, inilah yang disebut orang kayyis itu, kata Nabi, yaitu wa amila lima ba'dal maut, yang dia beramal memikirkan apa yang akan dia siapkan setelah kematian. Sudah tidak kita membayangkan itu? Nanti saya di sirat itu, Pak, yang tipe yang mana? Ketika di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan dunuwus syamsi ala ru'usil khalaiqi, dekatnya matahari di kepala-kepala makhluk, yang disebutkan dalam hadis biqadri mil, yang jaraknya hanya 1 mil, ada orang yang keringatnya menutup mata kakinya, menutup betisnya, menutup sampai pinggangnya, menutup sampai kepalanya. Yang mana kita? Sudah tidak kita siapkan itu? Sudah tidak kita pikirkan itu? Sudah tidak kita memikirkan al-ba'ts, kebangkitan? Ketika kita dibangkitkan oleh Allah hufatan uratan ghurla, dibangkitkan tidak punya alas kaki, tidak punya pakaian, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Lima ba'dal maut. Apa yang setelah kematian itu? Karena itu, ma'asyiral muslim, ini al-kayyis, orang-orang yang bersungguh beribadah pada Allah. Mereka adalah orang-orang amila lima ba'dal maut. Mereka memikirkan apa yang akan mereka persiapkan setelah kematian. Bagaimana dia menghadapi ba'as, kebangkitan, mahsyar, hisab, mizan, sirat. Bisa enggak dia minum dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam, yang arduhu syahrun,
yang luas panjangnya, wa tuluhu syahrun wa arduhu syahrun, kata Nabi. Yang panjangnya 1 bulan, yang lebarnya 1 bulan perjalanan. Telaga Nabi SAW. Berhakkah kita minum dari air telaga tersebut? Yang dimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, yang berhak adalah orang yang istiqamah ala ta'atillah wa taba'a ala sunnati Rasulillah. Yang berhak meminum telaga tersebut adalah orang beristiqamah di atas ketaatan pada Allah dan orang mengikuti sunnah Rasulullah. Karena ada nanti di antara umat Nabi Muhammad dilarang dari minum telaga tersebut. Takutkah kita bisa jadi di antaranya? Bukan kita orang, bisa jadi itu kita di antaranya. Suhkan, menjauh kalian ketika dia mendekati telaga itu, karena yang berhak minum adalah orang mengikuti sunnah Rasulullah.